cabang ini sekalian gitu ya, nggak per satu cabang gitu ya. Tapi komitmennya begini, kalau misalkan udah ini nanti tuh kalau misalkan lagi rame itu paling dua yang buat belanja kayak semacam keperluan, kayak semacam buat makan, buat apa gitu lah, itu paling dari 2 gerobak. Nah saya yang 2 gerobaknya itu paling buat masukin di kas. Nah terus perhitungan keuntungan laba harian itu Gus. Iya. Itu kan. Iya itu laba harian itu kalau misalkan lagi rame itu. Jadi dari 4 gerobak tuh. Misalkan jadi yang 2 untuk belanja ini itu lah, pokoknya kelengkapan lah, ya kan? Sama buat makan gitu. Nah baru yang 2-nya itu kita simpan gitu. Itu kalau lagi rame. Oh gitu. Misalkan kalau lagi sepi ya paling nanti yang dua nanti buat belanja, yang satunya buat kayak semacam kebutuhan makan, beli rokok ya, terus baru yang satunya lagi baru buat simpan. Benar disimpan gitu ya. Oh jadi perhitungannya enggak per gerobak ya. Jadi kamu ngitungnya ya udah omset total itu misalnya 2 gerobak untuk modal berputar, 1 gerobak untuk apa namanya? Sehari-hari, dan 1 gerobak untuk disimpan gitu ya jatuhnya ya. Jadi ini emang ya misalkan gitu ya, kalau dari omset kotor mah gede, tapi kan kalau misalkan omset kecil kan tetap aja, kalau misalkan semacam rujak kan kadang boros juga gitu, terus pasti kan ada yang dibuang gitu ya kan. Iya betul. Jadi kan itu ya ada sedikit untungan, ada sedikit kerugian juga. Iya, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi gitu kali ya, perhariannya gitu ya. Ya ini dilemanya kan begini, kalau misal kita display buahnya sedikit, itu nggak menarik juga bagi calon pelanggan gitu kan. Iya benar. Ya, tapi kalau mau display banyak, otomatis benar. Itu bingungnya di situ. Ya. Kuncinya itu padahal dari display outlet kita aja. Iya. Kalau rasa saya pikir nggak begitu, nggak begitu. Misal si penjual A, si B, udah ya kayak itulah rasanya kan. Mungkin itu display bahannya nggak seberani kita gitu. Iya benar. Ya pengen sih kayak misalkan kayak semacam yang lain gitu, kayak semacam dapur, kayak semacam ya yang sepu aja, yang kayak semacam di grup tuh dia punya tempat atau punya kayak semacam punya kios begitulah. Kita lihat emang menarik sih itu tampilan punya si Agus itu. Orang ngeliat aja udah. Tapi ya, Gus, kalau misalnya suruh milih antara gerobak dan kios, kayaknya kalau misalnya rujak kayak gitu lebih bagus di gerobak deh ketimbang di kios. Iya sih. Kalau dalam pikiran saya. Jadi gini Bang, kalau misalkan kita di kios juga nanti gerobak itu tetap kita pakai. Tetap di depan gitu ya. Gerobak itu kita tetap pakai. Nah, buat nanti di cover depan. Nah, baru kiosnya itu buat kayak semacam buat perlengkapan, ya? Buat makan di tempat atau buat stok buah-buahan gitu ya. Iya kan, tahu sendiri lah kalau misalkan pakai gerobak, apalagi misalkan kondisinya di pinggir jalan ya kan. Iya, kehujanan. Nah itu, pokoknya itu apa resikonya? Resikonya lebih banyak ya. Iya kan, jadi untung gede tapi resiko gede gitu. Iya betul. Jadi gimana nih Tante? Kulkasnya bagus juga tuh. Kalau masalah rujak ya nggak ngerti lah kalau masalah rujak. Kalau rujak juga kurang suka. Kami itu jujur yang di Jatiwangi
Samarinda tuh. Mm-mm. Itu mulai rame itu semenjak gue pasang di Google Maps tuh. Google Maps itu gue kayaknya pertama kali tahun berapa ya? Jadi pas gue lulus sekolah lah. Oh, dari lulus sekolah ya? Berapa tahun sih udah? Ya baru 3 tahun, 4 tahun lah. Satuan. 4 Dia 4 tahun tahun ya? sekarang. Tata. Pokoknya pas gue daftar di Maps itu sekitar 2017. Oh, jadi Google Maps Itu sangat membantu ternyata. ya, ternyata ya. Iya. Nah awal-awal kan gue masukin di Google Maps tuh titiknya. Nah terus habis itu gue daftar tuh Google Business. Mm-mm. Nah, awal-awal kirain saya nggak ngefek. Nah akhirnya kan saya share aja tuh, share ke teman-teman FB, share ke teman grup pondok gede gitu ya, yang ada di FB tuh. Mm-mm. Emang sih ternyata banyak penggemarnya rujak tuh. Nah saya share misalkan, ayo yang penggemar rujak mana nih, terus misalkan lokasinya di sini bisa pesan misalkan ya kan. Waktu itu belum ada Gojek, belum ada Grab ya kan. Oh, belum masuk Grab sama Gojek. Iya, Jadi mainnya di grup Pondok Gede ya? adanya di FB. Nah tapi komen-komennya itu emang sih banyak orang-orang sekitar, jadi itu iya katanya enak ini. Justru itu yang membangun ya? Iya harganya murah, terus buahnya seger, pokoknya gitulah kan. Nah tapi yang agak-agak yang misalkan yang baru kenal, terus yang lokasinya agak jauh, mereka itu pada nanyanya katanya, bang bisa deliver nggak? Oh bisa COD kayak gitu. Cuma kan kita kan nggak kasih fasilitas kayak gitu. Iya, nggak sempat lah ya kalau deliver. Itu belum ada GoFood dan GrabFood ya jatuhnya ya. Belum ada. Nah, baru tuh pas GoFood gue daftarin tuh hari pertama tuh. Nah, alhamdulillah hari pertama aja langsung bos. Langsung dari GoFood langsung banyak gitu ya. Iya, pokoknya hari pertama itu dapatlah 200.000 bersih mah tuh hari pertama tuh. Tapi itu tetap masih dibantu juga sama iklan-iklan di grup Pondok Gede. Apanya? Masih tetap di grup Pondok Gede, tetap ngiklanin juga, promosiin juga. Soalnya itu penting sih. Nah itu sih sebenarnya. Nah terus habis itu baru udah habis pas daftar GoFood baru saya bikin blog, terus bikin halaman di FB. Saya share lagi. Kalau Instagram saya belum pakai. Soalnya kan kalau Instagram kan kita benar-benar fotonya itu benar-benar harus yang menarik gitu. Iya. Kalau bisa yang benar-benar kiranya orang lihat ngiler gitu ya kan. Iya benar. Tapi belum sempat bikin foto yang bagus-bagus gitu. Gus. Belum. Waktu itu kan hatinya masih jadul soalnya. Iya. Apalagi bikin kayak gitu kali ya, lebih booming lagi kali ya. Ya rencana sih nantilah insya Allah habis lebaran baru itu. Karena sekarang rujak stop dulu ya berarti. Rujak sekarang stop dulu. Ini juga dari pihak Grab waktu itu pas puasa seminggu lah kesini tuh nganterin QRIS tuh. Nah nganterin apa? QRIS kode. Oh iya, Chris. Tanya bang rujak kemana? Katanya tuh libur. Oh pantesan katanya ini nggak ada pemasukan katanya gitu. Kata saya soalnya sini kalau misalkan banyak langganan susah ya. Ya langganan saya soalnya udah tahu kalau misalkan bulan puasa itu berubah jadi shop gitu ya. Jadi meskipun di bawahnya ada tulisan rujak. Oh berarti sekarang bulan puasa itu rujak sama sekali stop ya, nggak jualan ya, diganti sama itu. Stop. Tapi masih banyak aja yang nanya rujak ada nggak. Kalau misalkan disediain jalan, cuma kitanya takut repot sendiri gitu. Iya. Jadi masih mending ibarat kata tuh bulan puasa ya fokusin aja shop dulu gitu ya. Untuk beristirahat juga. Istirahat juga ya. Ada komen Tan Mai? Mau komen apa ya?
Karena Aduh. karena kalau masalah rujak ya, satu saya itu memang bukan penggemar rujak. Ya paling yang saya mau tanya, selama bulan puasa nggak ada aktivitas jualan rujak, ya itu kegiatannya apa? Ya itu tadi udah dikasih tahu Tan Mai. Kalau bulan puasa dia berjualan sop buah. Jualannya sop buah. Sop buah. Oh, sebuah. Kasir Ya, ya, ya. Sebuah. Iya. Tahu saya. Nah, jadi saya itu kan sebenarnya gimana ya?